masih dalam acara Minggu Malam Santuy bersama coach kita. Ini narasumber keren banget Mas Rene ini bersama sahabat saya juga Musa. Saya banyak terkagum-kagum dengan omongan Mas Rene. Masya Allah. Bener-bener kayak ustadz ya. Jadi ya, padahal kita ngobrol santai tapi saya ngerasa wah ini kayak ngobrol sama ustadz nih, banyak yang plup-plup sentilan-sentilan ke hati ini. Masya Allah, Masya Allah. Mas Rene, susah nggak sih untuk istiqomah Mas? Istiqomah itu konsekuensi kok. Jadi kalau dilihat orang yang ditanya kira-kira susah nggak maraton 40 kilo? Ya susah. Tapi kan kita nggak diminta memikirkan itu. Istiqomah itu bukan 40 kilonya, tapi setiap langkah yang kita ambil. Dan kalau setiap langkah itu kita ambil dalam kesadaran akan jauh lebih mengasyikkan. Jadi istiqomah itu bukan pada langkah besar, tapi pada langkah-langkah kecil. Dan itu lebih manageable untuk meyakinkan ke diri sendiri. Kalau kita udah punya perspektif, ini berat, ya akan jadi berat. Tapi kalau kita cuma fokusnya untuk sholat kita berikutnya, ya fokusnya adalah untuk pertemuan kita, interaksi dengan manusia berikutnya. Fokusnya adalah sebelum pemikiran buruk ini berikutnya. Itu akan jauh lebih ringan. Destination itu bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya itu destinare. Destinare itu bukan tujuan kalau diterjemahkan. Bukan. Destinare itu bahasanya to make firm. Jadi mengokohkan. Lucu ya. Jadi kalau kita bilang tujuannya bukan, tapi di sininya. Jadi kesadaran saat kita menjalaninya. So kalau dalam konteks itu saya percaya istiqomah itu kalau kita udah menetapkan satu arah, ya, terus kita membuat objektif-objektif terkait dengan arah itu, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan itu adalah melawan inersia. Inersia itu tantangan, ya nggak? Selama kita masih ada di dunia ini, selama masih ada di jasad ini, pasti ada kebutuhan makan, kebutuhan hasrat seksual, kebutuhan untuk memiliki, dikenali aja, diakui aja semuanya. Dan pada saat kita mengenali itu, kita merasa dan kita internalize di dalam diri. Oh iya ya, saya senang banget sama tuh mobil, gue harus punya. Ya kan? Terus tanya lagi ke diri sendiri, kenapa harus? Buat apa? Buat supaya gue bisa mengendarai dari satu titik ke titik lain. Kalau pakai yang lain, ya kalau di sini kan lebih tenang kalau seandainya banjir dan segala macam lebih aman. Terus kita coba aja, jadi di dalam diri tuh kita coba saling berargumen aja antara cult dengan kan bukankah saya baru kemarin ngobrolin soal akhlak gitu kan, karena itu berat banget gitu. Ada satu BUMN ngundang untuk ngomongin soal akhlak. Aku bilang, itu berat banget men, itu udah ma'rifat banget gitu ya. Tidaklah kuutus Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah, dan sekarang lu mau mengusung itu. Terus pas saya teliti, ngobrol sama ustadz saya, kata dasarnya akhlak itu adalah khulq, yang artinya kedudukan, makom. Makanya malaikat itu dari kata dasarnya malakah. Punya kedudukan yang tinggi sekali. Hebatnya manusia ini bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat. Tapi apabila dia tidak mampu, dia akan lebih rendah dari hewan, dari binatang. Dan manusia diberikan instrumen, mulai yang disebut sebagai desire, ya. Bagus nggak desire? Ya bagus, sehingga kau bisa membuat bumi ini jadi lebih baik. Tapi di sisi lain kau bisa merusak dirimu juga. Ada amarah. Amarah bagus nggak? Untuk hal yang tepat bagus. Kalau ada ketidakadilan lo nggak marah, something is very wrong with you, man. Ya kan? Terus diberikan lagi rasa intelek, sehingga kita bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya, gitu. Nah, yang satu apa ya? Pokoknya ada 4 lah. Tapi semuanya itu harus berada di bawah komando siapa? Komandonya qalb, hati. Kenapa? Karena itulah cahaya kita yang ada di dalam. Ya kan, cahaya yang akan bersentuhan dengan cahaya Allah, gitu kan. Kita dicontohkan sama Allah kalau untuk yang gaib, yang nggak kelihatan, gue kasih metaforanya, ya kan. Iman tuh kayak air hujan, ya nggak. Dari tadinya gersang dikasih air hujan, tumbuh kan, itu iman. Itu jadi jangan berharap proses keimanan itu kena air hujan langsung but gitu, nggak ada. Kan pelajarannya dahsyat banget. Allah mempersamakan keimanan kita dengan nur. Ya, kayak kalau malam kita menyalakan lampu, kita bisa menerangi, bisa, tapi cuma area sekitar kita.
Dan pada saat yang namanya fajar, semburat cahaya itu keluar, itulah cahaya Allah. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Dan pada saatnya nanti yang tersembunyi akan terbuka. Gitu. Bukankah itu kemudian kita cuma ngelihatnya sebagai, Masya Allah. Jadi yang saya lakukan apa? Cuman ngejaga hati. Itu. Istiqomah adalah bagian dari itu. Gitu, menjaga cahaya kecil yang kita miliki itu paling nggak menjaga kita dan orang-orang terdekat kita. Semakin terang cahaya itu nanti akan semakin menjaga lebih banyak orang. Terang sekali itulah para wali. Kadang-kadang cahaya itu seperti magnet kan Mas? Iya. Akan didatangi. Loh, selalu kan orang lihat cahaya kan pasti datang ke sana kan orang-orang. Gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai fokus. Gitu kan? Para waliullah itu udah kayaknya mata hatinya emang udah dibuka. Jadi mereka udah pada saat mereka mengatakan ya atau tidak, kadang-kadang buat kita yang awam nggak konsisten. Tapi mereka mungkin mempunyai konsistensi yang kita nggak pahami. Gitu. Dan waliullah itu could be you. Ya kan? Could be you. Kita harus berprasangka baik terhadap sesama makhluk, terutama orang-orang yang memang sedang menegakkan agama ini. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tantangan terbesarnya apa Mas? Ketika kita menjaga cahaya itu terus menyala dalam diri kita. Semuanya dari diri. Nggak ada yang dari luar. It's just you. And you have no one to blame but you. Kalau mau disalahkan, salahkan diri sendiri. Dan Allah mengatakan, bikin salah nggak apa-apa, tapi minta maaf habis itu. Jadi jangan fobi sama tobat. Oh, tobat mulu, lebih baik begitu. Iya. Daripada tobat, betul. Daripada gengsi tobat. Gitu. Dan jangan pernah kemudian memframe orang lain di dalam kacamata yang buruk, apalagi lebih buruk dari kau. Karena bisa jadi yang lo komentarin, yang lo anggap buruk itu lebih mulia dari lo. Lo kan nggak ngelihat yang gaib itu. Allah kan nggak menunjukkan itu ke lo. Belum. Allah itu memberikan petunjuk kita masuk surga, masuk neraka, jalan yang benar. Tapi Allah itu nggak ngasih tahu siapa yang masuk surga, masuk neraka. Iya. Kenapa kemudian lo jadi panitia surga? betul. Kesel kan? Betul. Iya kan? Jadi ya jangan jadi panitia surga. Karena sama-sama daftar kok. Tapi kan kebiasaannya kayak panitia pensi itu nggak nonton pensinya. Masya Allah. Jadi panitia surga. Astagfirullahaladzim. Saya tuh gimana ya Mas ya? Kadang-kadang tuh emang unik ya. Cara Allah mengumpulkan orang untuk berada di tempat yang Allah sukai. Kita semua tahu, walaupun yang Islam KTP tahu, Allah mencintai hambanya melebihi hambanya mencintai diri sendiri. Tapi kadang-kadang kita sebagai hamba Allah menyalahkan Allah pada saat kita mendapatkan ujian. Mas waktu mendapat ujian yang terburuk ini, Mas sempat nggak nyalahin Allah? Coba kasih tahu saya dari dulu sebelum saya berbuat terlalu salah gitu. Ya, pasti. Dan karena kan insting manusia nggak mau dipersalahkan. Jadi semuanya salah kecuali dirinya termasuk Allah. Ya. Tapi pada saat saya melakukan itu, saya lebih kalut. Itu dijamin. Jadi nomor satu insting pertamanya, stop nyalain Allah. Seperti orang panik kali ya, jatuh ke jurang pun, rumput pun kita ambil kan. Dan senyata-nyatanya kan seperti itu. Gitu. Dan buat orang yang mengatakan kalau Allah udah tahu, ya kalau gue akan ngelakuin perbuatan jahat, ya salah Allah dong. Iya bro. Kalau gue tampar lo sekarang gimana? Gitu lo marah nggak? Artinya lo nggak boleh marah dong. Kan udah diatur oleh Allah gitu ya. Gitu. Jadi emang kadang-kadang itulah pada saat kita dikomando oleh intelek kita, akhirnya kesadaran itu kalah. Gitu. Padahal ruang untuk bisa bercakap dengan Allah tuh luas sekali. Ya kan? Iya. Kan bukankah sahabat Nabi untuk perkara paling simpel kayak sendal hilang atau sendalnya rusak, mintanya sama Allah. Iya. Kita sekarang kayaknya untuk perkara penting aja kita ngomong sama Allah. Enggak dong.
perkara penting Kalau- kita udah hampir putus asa. Iya. Iya. Abdi Allah, kita tuh abdinya Allah, ngadu aja terus. Ya, kalau sama manusia mah nggak usah diaduin. Mas Rene, Bener. saya mau keluar topik yang tadi dulu nih. Masya Allah. Kita berada di Taman Impian Jaya Ancol. Ancol itu tempat rekreasi, Mas. Saya tahu dari kecil Ancol tempat rekreasi. Dulu ada tempat mobil balap, dulu ada bioskop drive-in, dulu macam-macam. Tapi akhir-akhir ini, Mas, saya melihat Ancol itu menjadi sarana politik loh, Mas. Kenapa Masya bisa berubah ya dari rekreasi ke sarana politik? Gimana itu, Mas? Manusia itu punya kecenderungan untuk mementingkan yang paling dekat dengannya, dan politik itu kan kepentingan yang dirasakan oleh banyak orang, sehingga apapun yang bisa dijadikan sebagai komoditas politik akan dipergunakan. PR-nya adalah tidak terjebak di situ. Gitu. Kalau kemudian kita terjebak di dalam arus itu, akhirnya tempat ini berhenti menjadi lebih baik. Kembali ke definisi awalnya, rekreasi, recreationem, ya, mengisi dalam kebermanfaatan. Itu bahasa Latin, kan. Ya. Dan Bukan senang-senang. bukan, karena Manfaat. senang itu akibat melakukan hal yang manfaat. Manfaat itu juga bahasa Arab, ya. Kata dasarnya naf'ah, dan itu artinya to pull something out. Nggak ada yang bisa ditarik kalau nggak ada isinya. Iya. Jadi artinya sebelum kita bisa ditarik manfaatnya, kita harus berisi. Gitu. Dan pada saat saling menarik itulah maslahah, gitu kan. Jadi ini udah indah banget. So dalam konteks ini menurut saya siapapun yang melihat Ancol sebagai obrolan politik ya silahkan saja. Tapi saya nggak mau masuk ke dalam situ. Dan kadang-kadang menjadikan Ancol sebagai obrolan politik adalah orang yang tidak ada di dalam. Seringkali seperti itu. Gitu. Tapi tempat ini kenyataannya adalah, apakah tempat ini semakin dekat dengan rahmat Allah? Apakah tempat ini akan membantu orang untuk jadi lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah? Dan ini tentunya akhirnya akan banyak yang berbeda pendapat. Maksudnya semuanya tentang Allah. Tapi kalau aku akan menjawabnya, emang ada yang nggak ada urusannya dengan Allah? Ya kan? Pada saat orang mengatakan lo agama terus, agama tuh harusnya pada saat lo Jumatan aja. Ya, arti sempit agama artinya seperti itu. Tapi apakah ada yang tidak disentuh oleh agama? Ya kan? Bukankah din ini, bukankah jalan ini, keimanan ini, jalan keimanan ini mengatur semuanya? Ya kita tinggal ikutin aja yang kita mampu. Kita nggak diminta untuk melakukan hal yang kita nggak mampu. Makanya secara sadar, kawan-kawan di Ancol juga sudah mengamini itu. Jadi nomor satu, kita PR-nya banyak banget. Ya, kekurangan kami itu banyak banget. Kami terlalu lama terlelap, tertidur untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah, yuk kita coba lakukan. Adzan 5 waktu sudah diputar. Dari kekhawatiran bahwa itu akan menjadi komplain penghuni sekitar sini yang bukan muslim, ternyata nggak terbukti. Tempat-tempat sholat diperbaiki. Dan kemudian alhamdulillah dipilih untuk menjadi tempat museum Rasulullah. Sehingga hal-hal yang buruk-buruk pun memilih untuk nggak di sini. Kami mengambil keputusan berat waktu itu, sulit untuk meniadakan minuman keras. Oh sekarang sudah? Nggak ada, Mas? Enggak. Kalau dulu itu kan hanya yang outlet-outlet yang dimiliki oleh Ancol yang nggak boleh menjual minuman keras. Kalau sekarang nggak boleh ada yang menjual minuman keras. Seluruh kompleks? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Dulu kan botol kecap yang tinggi-tinggi itu banyak banget. Dan gini, kalau memilih untuk itu nggak apa-apa, nggak usah di sini juga, itu pilihanmu. Tapi bukan artinya kami harus menerima itu. Iya. Kami cek kok ke karyawan, kami cek ke semua. Gimana menurutmu? Ya ada pertentangan dengan hati. Ada kontribusi dananya nggak kepada perusahaan? Ada. Tapi nggak sebesar itu kok. Dan kita mau menukar itu? Enggak juga. Ya udah, dilakukan secara sadar. Jadi kawan-kawan melakukan correction measures dengan baik. Dan menurut saya itu lebih baik. Nggak ada orang yang mabok-mabok. Ya kan, dulu kan jadi di sini tempat party. Iya. Ya kan. Lah saya kan dulu yang punya segara. Jadi ngerti banget gitu kan. Ancol 5 tahun ke depan seperti apa yang Mas Rene idamkan? Insya Allah akan menjadi nomor satu, akan menjadi
bahasanya, bukan mercusuar ya. Hotspot. Iya, hotspot creativity, karena kami akan memeluk industri kreatif, terutama animasi. Problem terbesar dari Park Ancol adalah kami nggak kuat di IP, intellectual property. Apa yang membuat Disneyland itu bukan roller coasternya. Disneyland itu hebat bukan itu, tapi kontennya. Ada Mickey, ada Marvel, ada Star Wars. Nah, kami sama sekali belum membuat langkah secara sadar ke arah sana. Dan artinya harus ada kesadaran bahwa kami nggak bisa melakukan itu sendiri. Ya kan, makanya kami embrace animator-animator lokal untuk coba mendayagunakan animasi-animasi kita. Orang kan bicara tentang story. Lo kalau bicara laporan keuangan, tahun depan udah nggak dibaca lagi. Betul. Tapi kalau lo bicara story Kanjeng Nabi, story Nabi Adam, story semua sampai sekarang masih berjalan. So we need to refocus ourselves about the story because Ancol itself is a story. Mas, kalau ada yang protes, kok Ancol lama-lama terlalu Islami ya? Gimana tuh Mas? Aku Sedangkan akan ini tempat seluruh agama. Aku akan tabayun kenapa menurutmu ini terlalu Islami, gitu. Jadi aku tanya dulu, karena biasanya keberatan itu karena umum general, mereka baca tajuk berita, terus akhirnya terus kalau aku menjawab secara umum juga nggak nyambung. Tapi aku coba pahami, apakah artinya saya menyulitkanmu untuk berada di Ancol karena kau bukan Muslim? Menurutku nggak ada, gitu. Nggak ada ya. Sepanjang yang saya coba pahami nggak ada. Karena apa yang kami lakukan adalah kesadaran kami sebagai Muslim yang diberi amanah untuk menjalankan tempat ini, untuk menjadikan tempat ini baik, gitu. Nggak gini. Pernah ada satu riset mendalam tentang kenapa tidak ada orang yang takut sama bunga. Ya, mayoritas orang kecuali emang dia punya penyakit tertentu, tapi mayoritas orang takut sama ular. Walaupun orang yang nggak pernah ngelihat ular dan bunga. Artinya sudah ada pre-program di dalam diri kita, what is good, what is bad, what is dangerous, what is good. Gitu. So artinya apa? Nggak ada kok orang yang kemudian minum-minum itu, mabuk itu dilihat sebagai sesuatu yang indah. Nggak ada. Nggak ada. Kalau lo mau minum boleh, di dalam domain pribadi lo aja. Kami nggak melarang lo minum minuman keras di Ancol. Lo bawa sendiri, lo minum di mobil lo, we're not going to do anything. Silahkan aja, saya nggak menganjurkan itu. Tapi kan saya nggak punya kuasa untuk melarang itu. Yang saya larang adalah penjualan minuman keras di Ancol, gitu. Tapi apakah kau mau minum minuman keras walaupun di sini tidak ada yang menjual? Artinya lo mengupayakan dengan cara lain dong. Saat kau kemudian menjual itu di sini, gue tangkap lo, nggak boleh. Tapi saat lo minum untuk lo sendiri, saya nggak punya hak untuk melarang. Bukan untuk memberikan ide, tapi apakah artinya itu aku meniadakan hakmu sebagai non-Muslim? Benar juga sih ya. Saya pernah dapat laporan mengenai seminar halal lifestyle di tahun 2017. Di mana di Jepang itu pertumbuhan hotel-hotel syariah, hotel-hotel halal dan syariah itu sangat pesat, dan ternyata bahkan untuk orang Jepangnya sendiri menyenangi anak-anaknya untuk berlibur dan menginap di hotel-hotel seperti itu karena merasa lebih aman, Mas. Bahkan kalau kita ke Jepang sekarang ini, kita lebih mudah mendapatkan restoran halal, tempat ibadah, dan ternyata selain karena halal itu perintah dari Allah, ternyata mendapatkan ada efek ekonominya juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin jalan Allah ya nggak usah takut ya. Allah kan mengatakan ada teguran untuk yang kuat sekali dari Allah. Jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah, yang sudah dibuat indah oleh Allah. Kalau nggak salah itu Ar-Raf, kalau Ar-Raf lupa deh ya. Tapi saya memegang itu, dan lucunya kita berhadapan dalam dunia sekarang yang indah menurut Allah itu dipersepsikan jadi nggak indah. Sementara yang buruk di mata Allah itu diperindah. Nah, tugas kita saat ini adalah yang memang sejatinya indah kita perindah. Kita buat indah sejati-jatinya, gitu. Karena nggak ada kok yang komplain dengan
family being together. Lebih banyak mana sih yang komplain hotel keluarga atau hotel esek-esek yang mempunyai akses sosial? Lebih banyak mana? It's a fair question. It's a fair question. Kan sebenarnya pada saat saya mengatakan hotel ini syariah, ya kan, hotel ini mendukung syariah, artinya saya, karena ini domain berada di bawah kendali saya yang bertanggung jawab. Akulah khalifah di tempat ini. Jadi aku punya hak untuk bertanya, kau membawa perempuan ini, siapakah dia? Karena kau menginap di tempatku. Gitu. Kau tunjukkan itu, selesai semuanya. Nggak ada lagi yang aneh-aneh, dan akhirnya tempat itu akan menjadi tempat yang diminati. Kenapa? Karena nggak akan ada yang aneh-aneh. Nggak akan sibuk menjelaskan ke anak om itu dan tante itu, gitu. Nggak ada. Betul. Bener. Akhirnya market yang terbentuk juga justru lebih luas, Mas, ya, dan lebih potensial. Market itu sejauh ikhtiar kita aja sih, ya kan? Dan kita tuh sekarang sebagai muslim kurang pede aja untuk mengatakan itu. Jadi kita pede, kita coba mempedekan diri aja lah, wong penguasa alam semesta ini mendukung kita. Iya, betul. You have nothing to lose. You have everything to gain. Bahkan dalam kesulitanmu kau mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai ibadah. Masya Allah. Dalam kesulitanmu kita mendapatkan manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mengharapkan closing statement, nasihat dari Mas Rene. Terutama Mas, terakhir, pesan Mas Rene untuk teman-teman yang mau berhijrah tapi bingung harus mulai dari mana, atau bingung apa yang harus dilakukan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan. Kata nasihat itu aja sebenarnya sudah memberikan indikasi mengenai kita harus bagaimana. Karena nasihat itu dalam bahasa, akar bahasa Arabnya tawasau. Tawasau itu adalah keadaan di mana biasanya kita lihat di pohon benalu, ada pohon, terus ada pohon yang menginang kepada pohon itu, dan dia saking udah entangled, udah saling kait-mengait, kita nggak bisa membedakan mana yang pohon asli dan mana pohon yang kemudian nempel. Itulah tawasau. Tawasau itu artinya sudah tidak ada lagi kepentingan si pengucap dalam mengucapkan. Jadi dia tidak mengucapkan untuk dilihat baik, dia tidak mengucapkan itu untuk kemudian dipuji, enggak, dia mengucapkan semata karena dia mengucapkan secara keseluruhan, dia meyakini itu, dan dia ingin sebagai orang yang menerima itu sebagai kebenaran juga, pilihannya ada pada dia. So, berhijrah itu keputusan sadar yang sangat baik. Ya. Selanjutnya, fokusnya kepada diri sendiri, baiknya. Ya, fokus kepada diri sendiri, menguliti diri, membenahi diri, tidak akan ada selesainya, dan berprasangka yang terbaik dan hanya yang baik kepada yang lain. Kalau belum bisa melakukan itu, diam dulu aja. Ya, kenapa? Karena pada saat kita berprasangka, kita udah meresikokan proses hijrah kita sendiri. Ya, kalau kita mau menasehati, kalau saya membiasakan diri ditanya dulu. Kalau nggak ditanya, ya paling saya menulis aja. Membuat diri saya akhirnya bisa dipahami, dan kalau kemudian muncul pertanyaan itu menjadi dialog yang sudah saya pahami. Tapi taharoh atau berkata-kata seperti keledai itu dikurangi aja, dan kita ada di medium yang memudahkan kita untuk sekedar saling komen, saling samber, padahal kita nggak punya pemahaman lengkap tentang itu, kita nggak punya kepentingan, itu nggak memberikan kita manfaat ataupun memberikan orang lain manfaat. Dan ujungnya kita menuliskan itu cuma karena memuaskan hasrat kita aja. Berat pertanggungjawabannya. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, akan lebih mudah ngelihat betapa buruknya kita, betapa kurangnya kita, dan betapa baik dan istimewanya orang lain. Dalam proses itu hijrah juga menjadi enak. Kenapa? Karena kita akan dikelilingi oleh minimal orang-orang yang lebih baik dari kita. Kalau kita punya pretensi orang lain lebih baik dari kita, artinya kita udah membuat diri kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, lebih baik dari kita. Dibanding kita udah merasa paling solih, ya, dan kita melihat orang-orang harusnya sesolih saya. Hidup kita kayak polisi. Maaf ya, nggak mengatakan polisi itu buruk ya. Tapi artinya kita harus menjadi polisi syariah untuk memastikan yang lain itu menekuni itu, menaati yang menurut kita benar. Gitu, dan itu melelahkan. Ya, dan jangan lupa minta pertolongan sama Allah, karena segala cara itu dimudahkan olehnya. Gitu. Hidayah itu bukan milik kita semata, tapi hanya bisa diberikan oleh Allah, dan senantiasa saat kita genggam sampai sakratul maut kita nanti.
Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Rene ya. Kayaknya saya pengen ngadain untuk tamu berikutnya Mas Rene lagi. Mas Rene episode 2. Mas Rene episode 2. Mas Rene terima kasih banyak ya Allah, saya mendapatkan banyak ilmu dari ngobrol-ngobrol. Oh enggak. Ini keren banget sih mendapatkan banyak ilmu dari Mas Rene. Teman-teman, saya Firman dan sahabat saya yang paling soleh juga, Musa. Astagfirullahaladzim. Undur diri dulu. Mudah-mudahan tonton terus acara kami dan insya Allah kita akan mendapatkan tamu-tamu berikutnya di sesi berikut. Jangan kemana-mana. Sekian acara kami kali ini. Jadi grogi saya Mas Rene. Sekian acara kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan. Mohon semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalam. Sampai jumpa lagi.